Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Planner, jumpa lagi dalam podcast Development Planning Bapeda Provinsi Jawa Timur. Langsung dari studio mini Bapeda Provinsi Jawa Timur yang ada di kawasan Jalan Tugu Pahlawan. Tema kita edisi kali ini adalah optimalisasi pemanfaatan peluang bonus demografi. Nah, kalau kita bicara soal bonus demografi, Jawa Timur ini sedang berada di puncak bonus demografi. Sebab katanya sekitar 70% penduduk kita berada di usia produktif. Ini jadi momentum emas yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Smart Planner, di sisi baik tadi, ternyata juga ada peluang yang menjadi tantangan nyata, yaitu pengangguran, ketimpangan pendidikan, mismatch keterampilan, hingga ancaman meningkatnya jumlah lansia di masa depan. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi ini bisa menjadi sebuah ancaman, bahkan beban di masa mendatang. Hari ini kita akan membahas bagaimana Jawa Timur mempersiapkan generasi mudanya, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan bonus demografi benar-benar menjadi penopang atau pendorong kemajuan dan kesejahteraan. Nah, untuk itu kita akan kesempatan pendalaman dalam tema besar, ngobrol-ngobrol dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi infrastruktur, kalau saya nggak salah begitu ya. Kita punya akses bergabung dengan Pak Arisandi Sawari, Komisi D DPRD Jawa Timur. Mas Aris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Aiman. Sehat nggak? Ketemu lagi, Alhamdulillah. Kita juga punya akses bergabung dengan Insinyur Yoyo Mulya di MSI, Komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Yoyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak? Siap. Nggih, matur nuwun. Kita juga punya akses ngobrol-ngobrol dengan Pak Misri Effendi SMH. Beliau juga dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Ngerti gitu saya bawa kopiah tadi. Tenang, ada temannya. Tapi beruntung ada temannya, Pak Aris dan juga Pak narasumber kita dari akademisi. Dr. Lutfi Agus Salim SKM MSc dari Universitas Erlangga juga rawuh dari perspektif akademisi. Dr. Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu Pak ya? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah semuanya sehat. Ini kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Lutfi Agus untuk pendalaman dengan tema besar kita yang menyoroti tentang bonus demografi. Nah, kalau saya sih jujur penasaran gitu, barangkali untuk memberikan gambaran. Kalau tadi di awal saya menyatakan bahwa kita punya tantangan kita punya peluang, punya kesempatan. Peluang emas. Peluang emas, betul. Nah, ini kalau dari kacamata rekan-rekan Komisi D, tantangan dan peluangnya apa ya kira-kira ya? Baik, Mas Aiman ya. Sebelum ke sana mungkin saya ingin menjelaskan, Mas Aiman. Ya. Karena memang tidak sedikit yang mempertanyakan ini apa sih sebenarnya bonus demografi. Ya. Saya ingin merinci, Mas Aiman, bahwa kalau tadi dijelaskan Mas Aiman bahwa di Jawa Timur ada 70% penduduk produktif. Dalam artian ada sekitar 70, kalau perbandingan 100, berarti ada 70 orang yang usia produktif, 70%. Sementara sisanya 29, kalau saya kemarin sempat buka-buka 29,98% itu berada di usia tidak produktif. Artinya usia tidak produktif ini berada di angka 15 tahun ke bawah, 64 tahun ke atas. Nah, rasio, Mas Imam, rasio kesenjangan antara produktif dan tidak produktif itu mencapai 42%. Dalam artian kalau ada 100 orang usia produktif, maka 40 yang tidak produktif, 60 yang produktif. Artinya 60 orang produktif, 40 tidak produktif. Nah, ini kita harus bersyukur tentunya, Pak Dokter nanti mungkin bisa dijelaskan bahwa di Jawa Timur ini tingkat beban atau dependensi rasio, tingkat kesenjangan dalam hal ini antara produktif dan tidak produktif lebih banyak yang produktif. Tetapi itu bukan konteks apa yang ingin kita bicarakan dalam hal ini, tetapi bagaimana ke depan Jawa Timur ini menatap peluang emas dari rasio 42% ini untuk bisa kembali ditingkatkan di tahun-tahun ke depan untuk bisa pertama menurunkan angka pengangguran, meningkatkan anak muda untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga kesenjangan dan kemiskinan bisa kita tuntaskan di tahun-tahun berikutnya. Itu Mas Imam yang bisa saya jelaskan untuk bonus demografi ini. Kenapa begitu? Karena kalau ini kita tidak tangkap menjadi peluang yang sangat besar, maka sebaliknya ini akan menjadi ancaman terbalik bahwa bukan emas yang kita impi-impikan, tapi racun. Nah, ini yang harus kita bicarakan saat ini. Mudah-mudahan Dr. Lutfi Bagus ini Mungkin bisa nambahin Pak Imam. Monggo. Tidak apa-apa kita langsung gitu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kalau tadi kan dari perspektif Pak Aris itu dari wilayah Dapil 14, Iya. wilayah Madura, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb,
dan tentu saja dari PKS. Ya. Nah, mungkin dari Ya, perspektif saya Pak Yoyo nih. menambahi Pak Yoyo. aja, menambahi dari Iya, monggo. senior saya ini. Kembali ini. Kembali. Domus demografi itu di mana keadaan masyarakat produktif itu lebih besar daripada non produktif. Angka pastinya tadi disebutkan 70%. Yeah. Tapi kalau di daerah dapil saya mungkin tidak sampai 70%. Yeah. Kalau Pak Yoyo ini dari Dari Dapil Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Ya. Waduh, oke. secara umum Jawa Timur itu sudah mencapai segitu. Padahal domus demografi itu nanti tujuannya di 2045. Di 100 tahun kemerdekaan Indonesia Mas. Ya. Nah, ini dalam waktu sekian tahun kalau tidak dibenahi infrastrukturnya, kalau tidak dibenahi semuanya, bisa jadi ancaman. Karena bagaimanapun juga produktif itu bisa jadi pengangguran, tapi juga bisa menjadi emas. Ya. Kalau semuanya fasilitas itu sudah terpenuhi oleh pemerintah. Ya. Sehingga kita di Komisi D mendorong, sekarang ini sudah mulai mendorong bagaimana infrastruktur semua kegiatan-kegiatan yang menuju untuk tidak pengangguran itu didorong terus oleh Komisi D. Tambahan itu Pak Imam. Ya. Kalau dari perspektif Pak Misri, seperti apa? Kalau Pak Misri kan daerah wilayahnya adalah Kabupaten Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Trenggalek. Saya yakin ada pepatah, lain ladang, lain belalang. Nah, bagaimana potret di sana, Pak? Baik, Mas Imam. Jadi kalau kami melihat bonus demografi, ada dua yang tentu akan menjadi menarik. Apakah bonus ini akan menjadi peluang emas? Apakah bonus ini akan menjadi bencana? Nah, itu dia. Ya kan? Bonus demografi ini akan menjadi peluang emas. Ya, karena bonus demografi itu masuk kepada usia 15 sampai usia 64. Tentu usia-usia yang produktif ini. Jadi usia-usia yang produktif. Tadi disampaikan usia-usia yang produktif di Jawa Timur tembus di angka 70%. Sementara sisanya usia non-produktif di angka 30%. Nah, ini sangat menarik karena 70% ini persentase yang tidak kecil. Maka untuk menuju peluang emas dipersiapkan betul. Khususnya pada generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z yang akan lebih menikmati terkait dengan bonus demografi. Seperti apa kesiapan dari sumber daya manusianya, SDM-nya. Nah, di Jawa Timur kalau kami lihat, tingkat kemiskinan kita, kemudian stunting kita, itu menjadi atensi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perhatian. Sehingga alokasi anggaran APBD di Provinsi Jawa Timur untuk mengentaskan kemiskinan itu luar biasa. Nah, kalau ini betul-betul bisa kita manfaatkan sumber daya manusianya, kemudian pemerintah provinsi juga mensupport terkait dengan anggarannya, insya Allah peluang emas itu akan kami tangkap. Ya, kalau ini bisa maka juga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Tetapi sebaliknya, kalau kemiskinan ini tidak kita tangani dengan benar, stunting ini tidak kita tangani dengan benar, SDA, sumber daya manusia kita juga tidak kita persiapkan dengan matang, akan menjadi bencana. Maka dari itu harus ada kolaborasi. Bagaimana kami yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bu Gubernur, kemudian bagaimana peran daripada masyarakat grassroots dan semua stakeholder yang ada. Sekiranya bisa bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi, saya yakin tujuan tahun 1445 akan menjadi Indonesia emas. Ya, itu insya Allah akan tercapai. Tapi kalau tidak, maka akan menjadi bencana. Petaka. Jadi ada sebuah kata kunci yang disebutkan Pak Misri, kolaborasi. Kolaborasi tanpa batas dalam konteks pembangunan. Baik, saya nyebrang ke Dr. Lutfi Agus, nyun sewu, dari kacamata tim kesehatan atau bukan juga yang concern dengan kondisi orang kita gitu ya. Langkah yang paling urgent, yang paling mendesak kalau kita ngurusi orang itu apa ya sekarang ini? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya terkait dengan bonus dan kaitannya sama kesehatan kan itu ya.
Tadi bonus demografi sudah disampaikan bahwa usia produktifnya sudah banyak sekali, 70%. Berarti itu sudah melampaui 2/3-nya. 2/3-nya berarti berapa? 66,67%. Itu batas titik bonus demografi. Mengapa batas titiknya? Itu dependensi rasio setengah. Di bawah setengah itu bonus. Berarti 1/2. 1/2 itu berarti 33,33% dibagi 66,67%. Nah, posisinya kita sudah di bawah 0,5 atau di bawah 50%. Berarti disebutkan tadi 43%. Berarti kan sudah di bawah 50%. Batas 66 tadi kita sudah 70%. Nah, 66,67% itu terjadi tahun 98 di Jawa Timur. Berarti bonus demografi itu suatu masa yang cukup panjang sejak tahun 98 dan diperkirakan habis waktunya di Jawa Timur ini tahun 33. 2033. Meskipun Indonesia di belakangnya. Jadi Jawa Timur ini lebih mendahului habis masa bonusnya daripada Indonesia. Saya pikir pandemi kemarin nggak ada dihabisi. Gitu. Jadi posisinya seperti itu. Jadi kita mendahului dan nantinya akan mengakhiri. Makanya tadi disebutkan kemungkinan peluangnya nanti belum sampai habis aging population meningkat gitu. Aging population apabila lansianya sudah di atas 10%. Nah itu konsepnya dari bonus. Berarti pertanyaan jenengan tadi bagaimana tantangan terbesar terhadap kesehatan masyarakat? Itu ternyata transisi demografi yang dulunya itu anak-anak banyak, remaja sedikit, lansia sangat sedikit, berubah menjadi usia produktif banyak, lansia banyak, kan itu ya. Ternyata itu merubah jenis penyakit. Jadi namanya transisi epidemiologi. Transisi penyebab kematian, penyakit penyebab kematian. Yang dulunya zaman kita kecil penyakitnya adalah infeksi, borok, korengan, gudiken, diare, macam-macam itu yang paling banyak. Sekarang berubah tantangan kesehatan masyarakatnya, penyakitnya obesitas, diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi, jantung. Benar-benar berubah. Nah, itu tantangan kesehatan masyarakat. Jadi, kalau perubahan penyakitnya nanti berubah, otomatis SDM-nya yang diarahkan berubah. Dananya, besarannya juga berubah. Dulu, anggaran biayanya kan nggak banyak. Bakteri diobati 3 hari mati, langsung sembuh. Sekarang asam urat, jantung, gimana? Apakah bisa menyelesaikan 3 hari, seminggu? Nggak bisa. Dan itu memerlukan biaya yang luar biasa. Itu tantangan terbesar, perubahan penyakit menjadi penyakit degeneratif, dan biayanya sangat tinggi. Itu dari sudut kesehatan masyarakat. Berarti rentetannya banyak nanti. Kalau zaman kecil, yang laris manis dokter kandungan, karena melahirkan banyak. Sekarang dokter jantung, dokter saraf, dokter apa gitu ya. Itu yang dokter jiwa yang sekarang ini yang paling banyak terjadi pada saat-saat ini. Dan itu akan terus makin banyak. Kedepannya pasti akan lebih banyak. Ini kalau ngobrol sama dokter terus dari jeru, akhirnya kamu ngomongnya kasus-kasus melulu. Saya sebentar ke Pak Yoyo dulu. Tadi Pak Yoyo matur ada kepentingan, ada korelasi antara bonus demografi dengan infrastruktur. Itu jelentrehannya pripun, Pak? Kalau infrastruktur, bayangan saya itu jalan, jembatan, dan sebangsanya. Tidak harus itu, Pak. Oh, kenapa, Pak? Ya, mungkin gini. Yang paling menentukan sebenarnya sanitasi. Oh, oke. Infrastruktur di sanitasi, kebersihan. Ya. Oh, baik. Kalau jalan itu semua nikmati, Pak. Siap. Semua orang menikmati jalan, tapi sanitasi belum tentu semua orang itu menikmati sanitasi. Contoh, orang-orang miskin itu sanitasinya belum tentu baik. Nah, ini kan berhubungan erat karena sanitasi itu kunci utama kesehatan. Makanya sanitasi itu harus digenjot. Karena sanitasi itu awal mulanya penyakit dari situ, di keluarga, di lingkungan, bahkan di kelompok-kelompok masyarakat lain. Okay. Nah, dalam konteks itu apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan DPRD Komisi D khususnya ya terhadap upaya edukasi, lalu penyediaan sanitasi tadi, pripun Pak Mesin? Iya, saya sebelum menjawab ya. Jadi tantangan saya tambah tadi ada. Jadi
teman-teman yang sudah tamat sarjana, ini kan banyak. Tapi tidak linier dengan lapangan kerja. Ini kan Misalnya sarjana pertanian tapi kerja di bank gitu. bukan. Oh, bukan. Jadi banyak S1, S2 yang sekarang itu menganggur. Ini tantangan Jawa Timur dalam bonus demografi. Kalau ini tidak segera kita tangani, pengangguran elit, ya, pengangguran terdidik, ini diantara tantangan kami harus bisa menjawab tantangan itu agar ya ada kesediaan lapangan kerja. Ya, itu yang pertama. Yang terkait dengan infrastruktur, apapun terkait dengan program itu menopang semuanya. Pendidikan, yes. Kesehatan, yes. Infrastruktur, yes. Ya. Kemudian tadi yang disampaikan dokter juga yes. Jadi nggak bisa hanya pada satu ya program saja, tapi holistik, menyeluruh untuk keluar daripada bencana tadi. Makanya Pak Yoyo sudah menyampaikan, Pak Irsadi sudah menyampaikan, tadi ada sanitasi. Di samping sanitasi di daerah-daerah pinggir pelosok, air bersih masih juga belum tertangani ya dengan baik. Mereka harus Jalan berkilo-kilo dan itu airnya tidak air yang betul dari sumber. Ya. Nah, maka dari ini bagaimana secara holistik di kesehatannya, mulai dari air bersihnya, sanitasinya, ya, itu mendapatkan porsi anggaran yang cukup untuk menghindari penyakit-penyakit yang disampaikan Pak Dokter tadi. Karena kalau bila warga kita itu sakit, bagaimana mereka bisa produktif? Ya kan? Tapi kalau warga kita itu sehat semuanya, maka mereka bisa produktif dan tentu akan menambah bagaimana perputaran roda ekonomi. Dengan perputaran roda ekonomi maka akan menambah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kita masih di angka 5. Angka untuk menjadi bonus demografi harus di atas itu. 6, 7, bahkan target daripada Pak Presiden adalah 8%. Selama pertumbuhan kita itu masih di bawah 6, bawah 7, jangan harap ya bonus demografi itu akan menjadi peluang emas, tapi peluang bencana. Ini dia, saya coba geser ke Pak Haris. Pak Haris, dengan fakta yang baru dipaparkan Pak Misri tadi kan ini bahwa secara holistik ada kata kunci. Tapi kan namanya pemerintah, namanya membangun tuh harus ditoto dan diprioritaskan. Katakanlah kalau sebagai masukan rekan-rekan Bapeda dalam proses perencanaan pembangunan, itu mana dulu yang harus dikulik gitu. Jadi saya ingin menerangkan ya Mas Aiman ya, bahwa kacamata kita ini selalu salah. Cara pandang masyarakat pun juga salah, bahwa infrastruktur ini memang merupakan pondasi utama, tetapi tidak hanya berkutat kepada infrastruktur jalan dan jembatan atau yang kita kenal. Bahwa infrastruktur ini sebenarnya adalah peningkatan SDM juga melalui tadi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan tadi Pak Miseri sama Dr. Lutfi Agus. Nah, kalau kita melihat infrastruktur ini sebagai angka, maka tidak akan terwujud bahwa bonus demokrasi ini akan menjadi emas, peluang emas. Nah, tadi Pak Miseri, Mas Aiman sudah menjelaskan bahwa muara dari semua ini adalah pertumbuhan ekonomi yang didapat di Jawa Timur dan di Indonesia. Kita ketahui produk domestik bruto Indonesia mencapai 62%. Itu dihasilkan dari UMKM. Dicatat ini. 62% sumbangan ekonomi itu terletak kepada sumbangan dari UMKM. Maka apa yang harus dilakukan kita-kita ini adalah merencanakan peningkatan infrastruktur yang selaras dengan kebutuhan di daerah. Artinya kalau kita bangun jalan, haruslah jalan yang menuju pendidikan, jalan yang menuju industri, jalan yang menuju ke sarana kesehatan. Kenapa seperti itu? Karena kita yang menginginkan, Komisi D menginginkan ada pembangunan berkelanjutan. Kalau tadi disinggung oleh Pak Miseri bahwa pencipta lapangan kerja, maka kita harus bentuk, memberikan modal, memberikan anggaran kepada pemerintah, bagaimana
industri-industri itu bisa dimanfaatkan oleh beberapa penduduk yang memang masih berada di usia produktif. Sehingga misalnya UMKM, dalam jangka pendek ini UMKM, pembentukan koperasi dan lain sebagainya, atau pemberian edukasi. Yang kita tangkap, kebetulan saya di Kadin juga Mas Aiman, bahwa memang banyak yang salah sasaran, banyak yang salah jurusan. Sarjana hukum kerja di teknik, sarjana teknik kerja di bank. Kenapa begitu? Karena memang ketidaksiapan kita, ketidaksiapan daerah untuk mencipta lapangan pekerjaan baru, misalnya industri-industri baru. Kenapa seperti itu? Karena memang beragam, di daerah ini tidak sama. Maka perlu perencanaan dari Bapeda dengan DPRD provinsi untuk tidak hanya melihat data makro tetapi data mikro untuk melaraskan itu. Sehingga salah satu contohnya lah pembangunan RTLH atau sanitasi. Ini tidak akan menjadi satu kesatuan ketika pemerintah provinsi juga tidak melihat data yang data mikro. Banyak yang usulan-usulan yang sudah selesai di daerah ternyata tidak selesai. Banyak yang daerah selesai di provinsi ternyata belum tercatat selesai. Ini yang menjadi problema kita. Maka harus satu visi misi, harus ada satu kesatuan bahwa perencanaan berkaitan dengan yang Mas Aiman tadi tanyakan, selain menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur, juga konektivitas antara pemerintah, baik legislatif dan eksekutif, dan daerah. Ini dalam RPJMD kita, bagaimana menyatukan data makro dan data mikro ini menjadi satu kesatuan, sehingga percepatan pembangunan dapat terus berkelanjutan. Tidak hanya ketika kita bangun, selesai. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada keberlanjutan pembangunan seperti itu, Mas Aiman. Itu yang sebenarnya kita perlukan saat ini. Nah, bagaimana dari perspektif pengajar atau dari rekan-rekan akademisi? Dr. Liwagil. Betul. Jadi memang tadi saya kaitkan ya, struktur penduduk kita yang paling banyak kan usia produktif. Nah, ternyata kita itu ditekan, tidak bisa mengelak tentang perubahan teknologi. Jadi strukturnya berubah, teknologi menekan kita, akhirnya apa? Merubah jenis-jenis pekerjaan. Yang dulunya nggak ada menjadi nggak ada. Yang dulunya sederhana menjadi teknologi yang canggih, akhirnya menjadi sangat cepat. Yang rumit jadi cepat, macam-macam di situ. Yang dulu nggak ada jadi ada. Iya, bisa juga. Yang ada jadi nggak ada, yang tidak ada jadi ada kan itu. Akhirnya apa? Itu di samping teknologi, di samping juga adalah tuntutan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat kita itu pengen cepat, pengen instan. Akhirnya diciptakanlah teknologi. Akhirnya apa? Pekerjaannya itu muncul baru begitu ya. Nah, orang-orang zaman-zaman kita usia 50-40 gini, ternyata pekerjaannya berubah kan itu ya. Anak-anak muda baru itu merancang pekerjaan baru, menangkap peluang baru, menangkap kebutuhan baru. Akhirnya yang tidak menyesuaikan akan nganggur kan, karena nggak punya ilmu-ilmu yang menyesuaikan. Nah, anak muda mempunyai teknologi baru. Nah, masalahnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang baru tadi lebih banyak bukan sektor-sektor formal, rata-rata pengembangan talenta informal. Akhirnya mereka biasanya bergerak dalam bidang itu. Sehingga yang teknologi-teknologi yang dulunya berharap itu menyerap tenaga kerja banyak, akhirnya amblas juga karena teknologi percepatan, akhirnya tenaganya nggak perlu banyak orang, PHK banyak. Betul. Akhirnya nggak terserap, orang yang banyak ini nggak menyesuaikan teknologi. Akhirnya di situ letak problemnya di bidang tenaga kerjaan menurut saya. Kalau dulu ada istilah padat karya dengan serapan tenaga kerja yang cukup banyak, sekarang ini syarat teknologi. Iya, betul otomatisasi. Sekali. Iya, betul sekali. Sehingga karyawannya berapa sudah cukup gitu, nggak perlu banyak. Akhirnya membludak tadi. Nah, pendidikan itu agak lambat menyesuaikan perkembangan teknologi itu tadi. Jadi pendekatan-pendekatan sekolah apa gitu masih belum secepat teknologi itu. Karena ya bisa macam-macam, karena infrastruktur, karena pengajarnya mungkin begitu. Karena perkembangan teknologi jauh lebih cepat, kurikulumnya belum terlalu cepat berubah. Akhirnya ya bisa menyesuaikan. Akhirnya ya
otodidak atau apa kan itu ya. Itu yang Zaman saya dulu masih mikirin Pentium 1, 2, 3, tahu-tahu sudah Core i1, lah ya. Core i7. berapa minggu, berapa bulan sudah berubah lagi, Inje. Nah, itu merubah pekerjaan. Zaman dulu itu masih kirim duit pakai wesel pos. Sekarang WA cukup. Gitu. Pak Misteri Nyun Sewu, ini kan Bapak kan juga punya kepentingan soal bagaimana meningkatkan kualitas warga Jawa Timur gitu ya. Apalagi di konstituen Bapak di wilayah pemilihan itu di Dapil Panjenengan gitu. Apa yang harus dilakukan? Karena kan ya tadi saya banget ya, lain ladang, lain belalang gitu. Lain wilayah, lain urusannya nanti. Iya, jadi melanjut dari kawan-kawan ya, pembangunan ya berkelanjutan dan berkeadilan. Iya. Kalau boleh kita lihat Jawa Timur ini ada wilayah beliaunya, Tapal Kuda. Iya. Beliaunya Madura. Iya. Saya Di tengah-tengah. Mataraman. Betul. Di tengah-tengah Arek. Iya. Nah, ini pemerintah provinsi harus bisa melihat real kaitannya dengan Arek, Tapal Kuda, Madura, dan Matraman. Karena ini punya warna yang tidak sama, Karakteristik beda-beda. karakter yang berbeda-beda. Tadi saya sebelum dimulai sempat ngobrol dengan beliaunya. Kalau beliaunya ini masyarakat lebih taat tunduk patuh pada Pak Yai. Siap. Masyarakat saya di Matraman kepada Pak Kades, Pak Kepala Desa. Jadi kalau Pemprov dalam mempersiapkan demografi ini tidak ya benar, Bapeda dalam merencanakan tidak benar, ya maka anggaran yang akan kita gedok, yang akan kita bahas itu juga tidak akan tepat sasaran. Nah, sekarang bagaimana anggaran-anggaran yang kita siapkan di Jawa Timur ini untuk 2026 belanja kita sudah tembus di angka 29 triliun belanja kita. Bagaimana 29 triliun kita punya defisit memang, itu betul-betul bisa menangkap terkait dengan bonus demografi. Tapi kalau belanja ini copy paste dari tahun ke tahun ya itu dan itu saja, Iya. ini kan sudah eranya era digitalisasi, era globalisasi. Laras. Pak Dokter tadi sampaikan, ya kan? Kemudian Mas Imam juga sampaikan Pentium. Sekarang sudah tidak lagi, Iya, betul. karena sudah globalisasi, digitalisasi. Maka Pemprov juga harus bisa menangkap perubahan-perubahan yang serba cepat ini. Bagaimana pengelolaan pendidikannya, bagaimana pengelolaan kesehatannya, bagaimana pengelolaan infrastrukturnya, harus kita sesuaikan semuanya. Iya. Kalau tidak, jangan harap potensi peluang emas nanti akan bisa kita wujudkan untuk Indonesia emas di tahun 2045. Yeah. Smart Planner ngobrol tentang bonus demografi, kelihatannya dengan narasumber yang luar biasa ini semakin lama semakin jeru dan semakin panas gitu ya. Nanti bagaimana konkretnya, karena di sisi parlemen itu ada fungsi budgeting dan pengawasan, dan kita juga tidak bisa melupakan peran dari pihak swasta. Nah, urusan bangun-membangun itu bukan urusan pemerintah dan juga eksekutif, legislatif, tapi juga urusan swasta seperti apa. Bagaimana partisipasi swasta, kita masih bersama dalam podcast ini, langsung dari gedung Bapeda Provinsi Jawa Timur, kembali sesudah ini.